Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naipa Nastri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu pengenalan pada virtual mesin. Nah, di sini di bab 1 ini kita akan menjelaskan beberapa hal, yaitu apa itu virtual mesin, arsitektur virtual mesin, download dan install VirtualBox, download VMware, dan install VMware. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu virtual mesin. Jika teman-teman melihat ada dua gambar seperti ini, yang dimana gambar ini terdapat arsitektur, kita bisa lihat gambar di sebelah kiri ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Dan yang paling bawah terdapat yang namanya hardware. Di dalam hardware ada yang namanya storage, compute, memori, network, dan lain sebagainya. Nah, di atas hardware terdapat terinstall OS, yaitu operating system. Kemudian ada aplikasi. Jadi, misalnya diibaratkan bagian paling bawah ini hardware. Hardware ini adalah laptop kita. Misalkan di laptop saya itu terinstall operating system, di mana saya menggunakan OS Windows ini. Kemudian, Windows tersebut terinstall beberapa aplikasi. Nah, itu adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menggunakan arsitektur yang menggunakan mesin? Nah, jadi jika teman-teman melihat gambar sebelah kanan di bawah ini hampir sama dengan arsitektur yang sebelumnya, yang terdapat hardware, storage, memori, network, dan lain sebagainya. Kemudian terinstall juga yang namanya OS. Tapi bedanya di atas OS ada yang namanya hypervisor. Hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi, semisal ya, teman-teman sudah menginstal hypervisor, yaitu teman-teman sudah bisa membuat virtual mesin. Teman-teman bisa juga membuat banyak virtual mesin, tetapi tergantung storage laptop teman-teman sendiri ya. Misalkan nih, storage-nya itu sekitar 500 GB. Itulah besar. Jadi, teman-teman bisa membuat banyak virtual mesin. Di virtual mesin ini juga ada yang namanya hardware, storage, dan juga computer works. Tapi bedanya hardware ini diibaratkan komputer. Jadi ada komputer kita yaitu terinstall yang namanya hypervisor. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan arsitektur yang digunakan di dalam virtual mesin. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama ada bare metal arsitektur atau tip 1 hypervisor. Kemudian yang kedua ada arsitektur atau tip 2 hypervisor. Nah, pasti teman-teman bingung kan, apa sih perbedaan dari dua gambar tersebut? Jika bare metal arsitektur itu, setelah hardware kita bisa langsung menginstal yang namanya hypervisor. Di atas hardware kita bisa langsung membuat banyak virtual mesin pada bare metal arsitektur. Yang sering digunakan ada Proxmox, kemudian ada VMware Xi, tapi bedanya VMware OS ini bayar karena Proxmox itu open source atau free. Cuman disarankan kepada teman-teman yang di kantor itu lebih baik penggunaan VMware karena banyak support dan lebih bagus. Kemudian kita masuk ke tipe 2, yaitu hosted architecture. Jika kita lihat hardware, itu terinstall yang namanya host-OS. Jadi sebelum ke hypervisor, pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host-OS, di mana di atas host-OS kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi hypervisor yang digunakan hosted arsitektur biasanya VMware juga, tapi VMware sama dengan sebelumnya. Jika VirtualBox itu gratis, sedangkan VMware hosted berbayar. Jadi setelah teman-teman menginstal hypervisor, teman-teman bisa membuat yang namanya VMware dan teman-teman juga bisa membuat virtual mesin. Tapi tergantung kapasitas yang dimiliki laptop teman-teman semua. Langsung saja ke pembahasan yang terakhir,
yaitu cara penginstalan VirtualBox dan Virtual Machineware. Langsung saja masuk ke aplikasi Google, lalu ketik download VirtualBox. Tunggu sebentar. Lalu ada muncul beberapa VirtualBox, tapi saya sarankan klik yang paling atas. Lalu sesuaikan dengan OS yang teman-teman punya. Saya punyanya Windows Host. Langsung saja diklik dan tunggu waktu penginstalannya. Ini ya teman-teman hasil awal dari VirtualBox. Lanjut kita coba mendownload Hypervisor VMware. Kita searching terlebih dahulu. Jika sudah ada, kita klik yang paling atas. Lalu kita lihat sedikit ke bawah. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasannya aplikasi ini berbayar, tapi kita bisa menggunakannya trial selama 30 hari. Kemudian kita pilih Windows untuk mendownloadnya. Tunggu saja waktu pendownloadannya sampai prosesnya selesai.